Menikmati. Oke Sobat TikTok, kali ini kita akan ngobrol dan tanya-tanya dengan dua orang mahasiswa yang lolos studi independen MSIB. Ya. Udah hadir di depan kita dua orang mahasiswa dari Prodi Informatika yang lolos MSIB batch 5. Bisa perkenalan dulu Mas, nama dan angkatannya. Perkenalkan, aku Iqbal Arosid dari Prodi Informatika angkatan 2021, sekarang semester 7. Ya, saya sendiri Rizky Ramadan dari Prodi Informatika angkatan 2021 semester 7. Oke, Mas Iqbal dan Mas Rizky. Iya. Di sini langsung ke pertanyaan nih Mas ya. Boleh? Ada pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama nih Mas. Apa sih yang bikin Mas Iqbal dan Mas Rizky mau ikut Stupen? Oke, karena saya ingin mendalami lebih dalam tentang bidang saya yang saya minati, yaitu web development dan UX. Jadi saya ingin ikut dalam Stupen ini agar bisa belajar lebih fokus di bidang saya ini. Kalau Mas Iqbal sendiri? Sama sih, garis besarnya sama, cuma ditambah itu ikut-ikutan aja. Oh, soalnya karena yang lain kan ikut Stupen teman-temannya. Ntar kalau diterima semua saya ke kampus sendirian kan, nggak asik dong. Jadi ikut Stupen jadi. Sama ini sih, biar dikonversi gitu kan, Iya. biar gak ke kampus juga kan. Males juga sih, bensin mahal soalnya. Iya. Berarti salah satu alasannya karena malas ngampus Mas ya? Iya. Nah, iya. Kan Stupen tuh belajarnya langsung di industri Mas ya. Jadi based on studi kasus yang ada di industri gitu kan. Iya, betul. Terus berarti di perusahaan kan. Nah, kalau Mas Iqbal di perusahaan mana? Kalau aku di Bangkit Academy by Google, Gojek dan Traveloka. Oke, kalau Mas Rizky Saya di Infinite Learning. Infinite Learning. Iya. Terus MSIB kan yang daftar banyak nih Mas. Ada nggak sih proses seleksinya? Terus dari tahapan-tahapan seleksi itu yang paling susah yang mana? Dari Mas Rizky dulu. Kalau di mitra saya yang saya ikuti itu tidak ada seleksi ya, jadi cuma mengumpulkan berkas, jadi langsung diterima. Oke, berarti nggak ada seleksi Mas ya? Tidak ada. Kalau Mas Iqbal? Ada sih. Kalau di aku pertama kan sama pengumpulan berkas itu, kalau udah diterima baru ke seleksi, ada beberapa soal gitu. Misal kan kalau aku kan di cloud computing, ntar soalnya berhubungan dengan cloud computing tapi masih dasarnya. Oke, Sama dasar web juga. berarti soal-soal tesnya cuma yang berhubungan sama yang akan dipelajari. Iya. Oke. Terus karena kita kan di Stupen tuh belajar yang di bidang yang kita fokusin. Berarti harus ada keterampilan atau pengetahuan khusus gitu. Kalau keterampilan khusus itu paling yang basic-basic aja ya, tentang yang bidang kita yang mau dipelajarin gitu, yang mau ikutin. Kayak misal pemrograman web, nah kita harus, nggak harus sih, maksudnya minimal basic ada tentang pemrograman web gitu. Kalau menurut Mas Iqbal? Ya juga pokoknya jangan sampai kita misal mau ikut cloud computing, kita minatnya cloud computing tapi kita juga daftar yang lain, ntar malah bingung sendiri. Jadi harus ada daftarnya, misal cloud computing berarti cloud computing juga dasarnya. Oke, berarti kayak skillnya cuma skill yang akan kita pelajari di Stupen itu aja. Oke. Terus kan yang daftar MSIB itu banyak banget Mas ya. Yang bikin Mas berdua ini yakin lolos tau? Ada nggak sih? Atau doain? Wow, itu pasti sih. Dan juga di mitra saya kan tidak ada seleksi kan, jadi ya langsung lulus aja, itu yakin itu. 100% yakin Mas? Iya. Doa ibunya kuat berarti. Kalau Mas Iqbal sendiri? Ya, awalnya nggak yakin sih, awalnya juga nggak daftar di Bangkit. Terus diajak temen, kan besoknya Bangkit itu udah tutup pendaftarnya, terus malamnya baru daftar. Itu pun juga nggak yakin, nggak terima paling. Iya, makasih. Iya. Terus karena Mas Iqbal tadi kan itu ya malamnya daftar, besoknya udah penutupan. Iya.
berarti bisa jadi kemungkinan keterimanya tuh lumayan kecil. Iya, soalnya kan ada kotanya, bisa aja kotanya udah penuh apa gimana. Oh. Terus berarti ada tips nggak mas yang bisa di-share ke teman-teman? Tipsnya sih kalau mau daftar cepet-cepet gitu, jangan nunggu yang lain. Jadi jangan nunggu temennya daftar ini baru ikut-ikutan, langsung daftar aja. Jadi, Jadi sedikit penyesalan di sini. iya. Untuk Mas Rizky, Ya. untuk Mas Rizky ada tipsnya nggak? Kalau tipsnya sih ya sama sih. Paling kalau bisa daftar lebih awal kalau misal yang ada tes-tesnya gitu ya. Tapi kalau misal opsi terakhir ya udah yang langsung lolos aja gitu. Kayak yang di mitra saya ini. Dan juga disiapkan saja berkas-berkasnya gitu apa saja. Jangan sampai sudah mau penutupan tapi berkasnya belum siap gitu. Apalagi kemarin kan ngurus surat rekomendasi itu lama banget kan. Repot Nah kan? itu yang repot sih. Itu untuk berkas itu berkas apa aja mas? Nah untuk berkas itu ada surat rekomendasi dari itu ya apa? Warek ya? Iya. Sama Konversi nilai juga. konversi nilai. Itu dari DPL ya. DPA. DPA. Nah itu untuk yang surat rekomendasi itu lumayan lama. Soalnya Jadi, banyak yang daftar, jadi prosesnya lama. Dan juga untuk tanda tangannya juga ngantri kan gitu. Dan juga dipersiapkan CV sama iya CV itu aja. Berarti yang krusial surat-surat berkas-berkas yang dari kampus mas ya? Iya. Terus kan kita di Stupen tuh belajar tapi yang difokusin ke satu bidang. Ada nggak sih ilmu, maksudnya mata kuliah yang bakal kepake waktu kita Stupen gitu? Tentunya ada sih. Kan sebelumnya kita ngambil pemrograman web kan, pemrograman web dasar. Nah itu berguna sih pas nanti kita ikut Stupen itu jadi bekal kita nanti ikut Stupen. Jadi saat ikut Stupen itu kita nggak nol-nol banget gitu. Oh, berarti minimal ada basicnya mas ya? Iya. Di awal tadi. Kalau menurut Mas Iqbal? Ya sama sih, itu basicnya pemrograman web. Soalnya di Bangkit juga semua pet mau cloud computing, Android sama machine learning awalnya belajar itu dulu, pemrograman dasar itu web. Oke, berarti web development mas ya? Oke, bisa dipersiapkan nih buat teman-teman TikTok. Kan mas-mas berdua ini udah selesai kan ya MSIB-nya. Terus ada kelebihan dan kekurangannya nggak? Kelebihan dulu nih. Kalau kelebihan itu karena di situ kan sudah ada kurikulumnya, sudah terstruktur kan. Jadi kita untuk belajar tentang bidang itu sudah sudah terstruktur. Nah, dan juga mentor-mentornya itu pasti handal-handal profesional. Jadi kita bisa mentoring langsung dengan mentornya tentang bidang yang kita kuasain. Jadi yang di kampus gak handal mas. Oh enggak gitu. Aku enggak nyebut gitu loh. Aduh. Untuk Mas Iqbal Kelebihannya itu mirip-mirip kalau studi di Banten kan kita fokus ke satu bidang gitu. Jadi nggak harus belajar banyak matkul. Jadi konsentrasinya nggak buyar gitu. Nggak harus belajar PAI gitu, PKN, Pancasila nggak harus belajar. Oke. Emang kekurangannya dari Mas Rizky dulu? Kalau kekurangannya di mitra yang saya ikuti sendiri itu terlalu banyak pesertanya ya. Jadi untuk mentoringnya itu kurang maksimal. Gitu. Karena terlalu banyak peserta mas ya? Iya. Kalau Mas Iqbal sendiri? Kalau di Bangkit menurutku sih kekurangannya materinya yang disampaikan kebanyakan dalam bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia tapi cuma di akhir-akhir bahasa Indonesia. Kan ada 3 platform kayaknya. Ada Google Cloud itu, terus Decoding sama Coursera. Yang bahasa Indonesia itu cuma di Decoding. Iya. Susah berarti mas ya kalau Iya, buat lumayan. teman-teman yang belum belajar bahasa Inggris. Ya, tapi di Bangkit juga disediain mentor yang buat belajar bahasa Inggris, ada kelasnya sendiri. Oh, berarti Jadi juga belajar bahasa Inggris juga di situ. Oke. Terus dari sekian panjang mengikuti program MSIB, ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan gitu?
Yang berkesan itu kan kita bekerja secara tim kan. Nah, timnya itu kita dari berbagai kampus itu ada. Itu jadi menambah relasi kita di program ini. Oke. Kalau Mas Iqbal sendiri? Ya di Bangkit juga ada timnya. Kalau Captain akhir kan ada timnya, terus juga dari kampus lain. Asiknya ya pusing bareng, ntar salah-salahan, ntar ada drama-drama juga. Ujung-ujungnya tetap pusing kan? Iya, pusing. Terus selama Stupen itu nggak ada modul atau materi yang paling bermanfaat menurut Mas sampai bakal diinget terus gitu dan jadi pegangan ada? Ya, ada. Salah satunya yang saya minatin paling suka itu tentang UX. Nah, UX ini sebenarnya di Infinite ini lebih ke paling besar yang dipelajari itu ke UX. Jadi kalau untuk pemrogramannya sendiri itu karena itu speedrun gitu ya, cepet-cepet gitu loh. Jadi nggak terlalu maksimal untuk belajar tentang pemrogramannya. Jadi yang paling mendasar, paling besar di pelajaran itu ya UX. Jadi paling sekarang untuk yang paling saya kuasai ya UX. Iya, berarti fokusnya Mas Rizky di UI UX. Iya. Kalau Mas? Kalau aku modul yang paling berkesan itu kan kalau di kampus biasanya belajar pemrogramannya PHP kan. Iya. Nah, kalau di Bangkit kan aku back end, jadi belajarnya JavaScript. Nah, tapi malah yang keinget sampai sekarang malah enaknya pakai JavaScript menurutku. Jadi sekarang pakainya JavaScript terus. Berarti udah terpesona sama JavaScript. Iya. Terus kan udah selesai nih MSIB-nya. Ada rencana nggak setelah MSIB ini mau ngapain? Rencananya pengennya ikut bootcamp gitu loh. Jadi biar lebih dalam lagi. Yang kemarin kan mungkin ada yang kekurangan yang belum dipelajarin. Nah, itu kita pelajarin di bootcamp itu. Berarti pengen mendalami lagi. Iya. Kalau Mas Iqbal approach? Ya sama sih, kalau habis ikut Stupen pengen ikut program yang lain kayak kalau kemarin kan cloud computing, terus baru kemarin juga ada cloud arcade. Itu saya juga ikut karena masih sejalur gitu loh sama cloud computing. Oke, berarti masih merasa kurang Mas ya? Ya, kurang terus. Terus ini udah pertanyaan terakhir. Pesan-pesan buat audiens dari TikTok ini dong Mas, dari Mas Rizky dulu. Oke, pesannya urus berkas lebih awal. Karena itu lama banget ngurusnya. Ya, jadi pas nanti kita daftarnya itu lebih cepat diterimanya untuk peluangnya. Itu. Karena ada data kuota juga. Ya, sama ini sih yang paling penting, CV. CV perbanyakin CV-nya, diisinya kayak tugas-tugas project-project di mata kuliah aja dimasukin aja biar lebih banyak. Itu bisa masuk di CV-nya. Kalau dari Mas Iqbal? Aku sih jangan minder. Jangan minder, terus ikut aja semua, kalau ada kesempatan diikutin aja. Sama itu yang satu, FOMO itu penting. FOMO itu penting. Iya. FOMO dalam hal-hal yang baik. FOMO dalam hal yang baik. Biar gak ketinggalan sama teman-temannya kan. Oke Mas, mungkin bisa minta tolong buat promoin sedikit konten-konten Himatik. Oke. Jangan lupa tonton konten-konten Himatik di IG, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video.